Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 1 kelas 2, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum belajar silahkan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 1 kelas 2 subtema 3 pembelajaran 4 halaman 119. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Tanya ibu guru di dalam kelas bertanya kepada anak-anak. Udin juga berkata, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Sebutkan kalimat perintah dalam percakapan di atas. Nah, perhatikan lagi teks percakapan di atas ya. Kalimat yang diucapkan oleh ibu guru itu merupakan kalimat tanya, karena di akhir kalimat ada tanda tanya. Sedangkan kalimat yang diutarakan oleh Udin itu adalah kalimat perintah, karena di akhir kalimat diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalimat perintah dalam percakapan di atas adalah acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Akhir kalimat dikasih tanda seru. Bawahnya ayo menulis. Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah. Tuliskan dengan rapi kalimat tersebut menggunakan huruf lepas. Nah, sebelum adanya pandemi, kita setiap Senin sering melaksanakan upacara bendera. Kalian tentu juga jadi peserta upacara ya. Saat melaksanakan upacara bendera, kita harus disiplin, tertib, dan selalu mendengarkan aba-aba dari pemimpin upacara, dan kita harus mengikuti aba-aba tersebut. Nah, aba-aba itu termasuk kalimat perintah. Contohnya seperti apa ya? Contohnya, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Di akhir kalimat dikasih tanda seru. Bawahnya, ayo berlatih. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan cara panjang dan cara pendek. Kita kerjakan dulu yang cara panjang ya. 239 ditambah 15.
Nah, kita pisah-pisahkan dulu ya yang ratusan, puluhan, dan satuannya. 239 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 9. Yang 15-nya sama dengan 10 ditambah 5. Baru dijumlahkan. Nah, jadinya seperti ini ya. 9 ditambah 5 sama dengan 14, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 1, 40, 200-nya diturunkan. Terus bawahnya 200 ditambah 40 ditambah 10, 14-nya dipecah. Jadi 10 ditambah 4. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 10 itu berapa? 50 ditambah 4. Jadi hasilnya 254. Yang sampingnya itu juga penjumlahan dengan cara pendek. 239 ditambah 15, 9 tambah 5, 14, ditulis 4-nya saja. Yang angka satunya disimpan di atas angka 3. 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 1, 5. 2-nya diturunkan jadi 254. Jadi jumlah peserta upacara seluruhnya adalah 254. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Nah, ini ada soal cerita penjumlahan, ada 4 soal ya. Kita kerjakan pakai cara pengurangan, penjumlahan, cara pendek dan cara panjang. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Kita kerjakan dulu yang cara panjang, yaitu 181 ditambah 126. Kita pisahkan ratusan, satuan, dan puluhannya ya. 181 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 1. 126 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 6. Terus kita jumlahkan 1 tambah 6 7, 80 tambah 20 100, 100 tambah 100 200. Jadi hasilnya adalah 200 tambah 100 tambah 7 307. Yang cara pendek 181 ditambah 126. 1 tambah 6 7, 8 tambah 2 10, kita tulis nolnya saja, terus satunya kita simpan di atas, ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 307. Jadi penjumlahan dengan cara panjang dan cara pendek hasilnya tetap sama, yaitu 307. Yang nomor 2, di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Caranya sama ya, kita pakai penjumlahan cara panjang dan cara pendek. 180 ditambah 180 karena setiap kotak itu terdiri atas 180 buku dan itu ada 2 kotak, jadi 180 ditambah 180. Kita pisahkan ratusan, puluhan, dan satuannya ya. 180 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 0 ditambah 180, 100 ditambah 80 ditambah 0, 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 8 tambah 8 16, jadi 160. Terus 100 ditambah 100 200, 200 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 0, jadi hasilnya 360. Yang cara pendek juga sama, 180 ditambah 180, 0 ditambah 0 0, 8 ditambah 8 6, satunya disimpan di atas untuk menambahkan 1 ditambah 1 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 360. Jadi jumlah buku seluruhnya adalah 360. Lanjut nomor 3, di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS. Selain itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar lebih banyak. Berapa banyak kertas folio di dalam lemari? Kertas HVS sebanyak 259 lembar. Kertas folio 60 lebih banyak dari kertas HVS. Jadi
259 ditambah 60. Kita pisahkan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya. 259 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 9 ditambah 60. 60-nya di bawah 50 karena sama-sama puluhan. Setelah itu kita turunkan, 9 kita turunkan, 50 tambah 60 110, 200-nya kita turunkan. Jadi 200 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 9, jadi 300 ditambah 19 sama dengan 319. Jadi kertas folio yang terdapat di lemari buku sebanyak 319 lembar. Untuk cara pendeknya juga sama, 259 ditambah 60. 9 ditambah 09, 5 ditambah 6, 11, ditulis angka satunya saja yang belakang. Terus satunya lagi disimpan di atas 2 untuk menambahkan. Jadi 1 tambah 2, 3, jadi 319. Hasilnya sama antara cara panjang dan cara pendek. Lanjut nomor 4. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang. Berapa jumlah kapur seluruhnya? Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang. Jadi kapur putihnya ada 117 ditambah 43. Kita pisahkan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya ya. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Yang 43, 40 ditambah 3, 7 tambah 3, 10, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 4, 5. Terus 100-nya diturunkan, jadi 100 ditambah 50 tambah 10, 60 sama dengan 160. Jumlah kapur seluruhnya adalah 117 ditambah 160. Kita pisahkan lagi ratusan, puluhan, dan satuannya. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. 160 sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 0. Jadi kita jumlahkan 7 tambah 0, 7, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 6, 7, ditambah 100 tambah 100, 200 sama dengan 200 tambah 70 tambah 7 sama dengan 277. Jadi jumlah kapur seluruhnya adalah 277 batang. Sama juga dengan yang cara pendek ya. Hasilnya kalau dijumlahkan akan sama. Lanjut halaman 122. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan. Tukarkan pertanyaanmu dengan teman di dekatmu. Lalu jawab pertanyaan temanmu. Seperti ini ya, nanti kalian juga bisa cari alternatif pertanyaan yang lain. Andi mempunyai 100 butir kelereng. Kemudian Niko memberikan kelereng ke Andi sebanyak 35 butir. Berapa jumlah kelereng Andi sekarang? Jawabannya 100 ditambah 35 kelereng. Jadi hasilnya 135 kelereng. Bawahnya, ayo berkreasi, warnailah gambar yang sudah kamu buat pada pelajaran sebelumnya. Kamu juga dapat melengkapi gambarmu dengan gambar lain yang sesuai. Contoh gambarnya seperti ini ya. Ini gambar bunga yang ada di dalam pot. Bunganya bisa dikasih warna kuning, terus daunnya bisa dikasih warna hijau, potnya dikasih warna coklat, jadi cantik. Lanjut halaman 123. Kegiatan bersama orang tua. Siswa diminta membuat soal mengenai penjumlahan bilangan 3 angka. Soal dijawab siswa dan didiskusikan bersama orang tua. Nah, kiranya cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.